Selanjutnya kita membahas tentang cermin cembung. Kira-kira dari garis lengkung ini, supaya bisa disebut sebagai cermin cembung, maka yang diarsir adalah bagian yang cekung. Ya. Jadi ini yang diarsir. Sehingga kita mendapatkan yang di bagian arsir berarti belakang, yang tidak diarsir adalah yang depan. Kemudian kita harus mengenal juga bagian-bagian dari cermin cembung. Kita buat sama dengan yang cermin cekung tadi. Kita buat sumbu utama. Kemudian kita bagi sesuai ketentuannya seperti tadi. Ini O, ini F. Ingat OF sama dengan FR-nya. Kalau kita menggambar tadi ingat seperti cermin cekung, OF harus sama dengan FR. Kemudian kita bagi lagi menjadi ruangan-ruangan. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan sini ruang 4. Pertanyaannya adalah, di mana perbedaan antara cermin cekung dan cermin cembung? Dilihat dari letak benda saja. Kalau cermin cekung, benda bisa diletakkan di ruang 1, 2, dan 3. Karena cermin cekung, ruang 1, 2, dan 3 adalah di depan. Kalau cermin cembung, benda hanya bisa diletakkan di ruang 4. Karena ruang 4 merupakan bagian depan dari cermin cembung. Ruang 1, 2, 3 letaknya di belakang cermin. Kan tadi tidak mungkin benda kok di belakang cermin. Maka itulah perbedaan antara cermin cekung dan cermin cembung. Lebih simpel mempelajari cermin cembung karena bendanya selalu di ruang 4. Ingat, benda selalu di ruang 4. Tidak mungkin benda pada cermin cembung di ruang 1, 2, dan 3. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung yang berbeda dengan pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, seolah-olah dipantulkan dari titik fokusnya. Jadi ada kata seolah-olah. Ini sinar pertama. Yang sinar kedua, sinar datang menuju titik fokusnya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu yang kedua. Sinar ketiga sama dengan sinar ketiga di cermin cekung. Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan, dipantulkan melalui titik tersebut. Ini sinar yang ketiga. Cara menggambar bayangan pada cermin cembung sama dengan cermin cekung, yaitu gunakan sinar 1 dan sinar 3 supaya lebih sederhana. Oke, kita coba contoh pertama. Karena pada cermin cembung letak benda selalu di ruang 4, misalnya benda saya letakkan sekitar sini, depan sini, agak dekat dengan cerminnya. Bagaimana sifat bayangan yang terjadi setelah dihadapkan pada cermin cembung? Ingat, gunakan sinar 1 dan sinar 3.
Tadi diingat-ingat lagi sinar 1, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari F. Yang sinar 3, sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan dipantulkan melalui titik tersebut. Sekarang diterapkan di sini. Ambil sinar pertama. Ingat, sinar datang selalu mengenai tinggi benda. Sinar pertama, sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini sinar pertama. Kemudian ambil sinar ketiga. Sinar datang mengenai tinggi benda menuju ke titik R ini. Berarti dari sini menuju ke R. Ingat, kalau sudah ke belakang cermin garisnya putus-putus. Kemudian perpotongan antara kedua sinar pantul yang ada di belakang cermin, itulah letak dari bayangannya. Ini berarti letak bayangannya. Anak panahnya ke atas, perpotongannya merupakan letak dari anak panahnya juga. Berarti ini bendanya, ini adalah bayangannya. Sehingga sifat bayangan yang terjadi dapat kita simpulkan di belakang cermin. Berarti apa tadi? Seperti cermin datar tadi. Di belakang cermin. Oh, berarti sifat bayangan maya. Dibandingkan dengan bendanya, ini ke atas bendanya, bayangan juga anak panah ke atas. Berarti tegak. Antara benda, besar benda dan besar bayangan, bayangannya diperkecil. Sehingga kita mendapatkan suatu sifat bayangan, maya, tegak, diperkecil. Sekarang kita bandingkan dengan soal yang kedua. Ingat, OF dan FR menggambarnya sama. Kemudian bendanya, tadi kan ini jaraknya sedikit. Misalnya jaraknya kita perlebar segini. Menjadi jauh. Misal tadi ini 5 cm, sekarang jaraknya 10 cm. Bagaimana sifat bayangan yang terjadi? Kita ambil sinar pertama. Selalu mengenai tinggi benda. Seolah-olah dipantulkan dari F. Seolah-olah. Kemudian ambil sinar ketiga. Dari sini kita teruskan ke sini mengenai R. Kemudian perpotongan antara kedua sinar pantul yang di belakang cermin merupakan letak bayangannya. Anak panahnya ke atas, ini juga perpotongan juga ke atas. Maka didapat bayangan maya karena di belakang cermin, kemudian sama-sama ke atas berarti tegak, bayangannya kecil berarti diperkecil. Antara soal pertama dan soal kedua, walau bendanya dijauhkan, tapi tetap menghasilkan bayangan yang sama. Maya, tegak, diperkecil. Maya, tegak, diperkecil. Maka dapat kita simpulkan sifat dari cermin cembung akan mendapatkan bayangan yang selalu sama
yaitu Maya tegak diperkecil. Sebagai contoh penerapan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari adalah spion. Coba kamu bayangkan spion. Kamu lihat spion. Pasti bayangannya Maya tegak diperkecil. Tidak mungkin Maya tegak diperbesar. Pasti selalu Maya tegak diperkecil.